Halo, assalamualaikum. Kali ini saya mau share cara buat otak-otak ikan asli Palembang. Tapi sebelum itu kita siapkan dulu daun pisang yang untuk membungkus. Kita layukan dengan cara dipanaskan dengan api kompor. Nah, caranya begini ya. Kita layukan semua daun pisang yang mau dipakai untuk membungkus. Tapi sebelum kita lanjut ke cara pembuatan otak-otak, di-subscribe dulu ya channelnya. Terima kasih. Setelah semua jadi layu, kita lap daun pisangnya dengan lap bersih. Kita lap semuanya di bagian depan dan bagian belakang. Ini daun-daun yang sudah rapi, udah bersih, udah dipotong-potong, kita sisihkan dulu. Lanjut ke bahan-bahan untuk membuat otak-otak ikan. Ini saya pakai ikan giling, ikan kakap. Bisa pakai ikan apa aja, bisa gabus, bisa tenggiri. Ini saya pakai 500 gram yang dingin sekali, yang dingin nyaris beku. Ini baru saja saya keluarkan dari kulkas. Kalau ikannya tidak beku atau tidak dingin, usahakan santannya yang dingin. Ini ikan giling 500 gram. Lalu kita butuh 2 batang daun bawang atau bawang daun, kita iris-iris tipis. 8 siung bawang merah, nanti diiris-iris halus juga. Terus 6 butir bawang putih, nanti diulek halus. Dan 300 ml santan instan yang sudah dicairkan, totalnya 300 ml. 170 gram tepung sagu, 1 butir telur. Dan bumbu lainnya, kaldu bubuk 1 sendok makan, lada 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, dan garam halus 1 sendok makan. Cara membuatnya, kita lunakkan dulu ikan gilingnya karena tadi masih bergumpal-gumpal. Kita aduk sebentar supaya nanti mudah dicampur dengan bahan yang lain. Lalu kita tuangkan santan instan yang sudah dicairkan tadi. Kalau tidak ada santan instan, bisa juga pakai santan biasa. Ini diaduk cepat. Biasanya orang-orang suka pakai mixer, tapi karena ini hanya 500 gram bisa diaduk pakai tangan. Jadi aduknya dengan gerakan memutar, diaduk cepat karena nanti dia akan mengental.
Setelah rata baru kita tambahkan 1 butir telur. Kita aduk lagi. Resep ini untuk bisa dijual lagi dengan cita rasa yang premium karena hanya menggunakan sedikit tepung sagu. Masukkan bumbu-bumbu tadi, lada, kaldu bubuk, gula, garam, aduk, memutar. Kalau bisa cepat, bisa diaduk cepat karena dia semakin lama akan semakin mengental seperti pasta. Aduk terus. Tipsnya untuk membuat pempek ataupun otak-otak, jadi setelah bumbu masuk itu diaduk terus, nanti dia akan mengental dan ketika diangkat pakai centong itu dia tidak akan mudah jatuh karena dia udah mengental seperti bubur. Kita siapkan bawang merahnya, kita iris dahulu. Ada yang pakai bawang merah saja tanpa daun bawang, ada yang pakai dua-duanya. Kalau pakai dua-duanya ini lebih sedap lagi. Bumbu ini bisa untuk menyamarkan bau ikan kalau ikan yang didapat tidak segar. Masukkan bawang merah iris, masukkan juga daun bawangnya, dan untuk bawang putihnya kita ulek dulu ya, kita haluskan dulu. Ini tidak di blender karena bawangnya hanya sedikit, jadi diulek saja. Lalu kita masukkan bawang putih halus, kita aduk rata kembali. Selagi sagu belum masuk, kita masih bisa mengaduk-aduk adonan. Kalau sagunya udah masuk, kita tidak boleh lama-lama mengaduk, nanti dia akan keras. Kita masukkan separuh dulu tepung sagunya, kita aduk. Cara mengaduknya tidak boleh terlalu kuat, maksudnya seperti mengaduk donat, nah tidak boleh. Jadi cukup diaduk seperti mengaduk adonan kue dengan teknik balik, jadi diangkat gitu, biar tepung yang ada di bawah, bagian bawah bisa keangkat, bisa naik, bisa menyatu dengan adonan yang lain. Kita masukkan tepung sagu sisanya.
Lalu kita siapkan daun pisang untuk membungkus. Ini adonan otak-otaknya saya masukkan di plastik segitiga, atau bisa juga pakai plastik yang besar, tidak harus segitiga, tinggal kita bolongin di bagian bawahnya supaya ketika kita menyemprotkan itu dia lebih rapi. Kita gulung daun pisangnya, jangan terlalu padat karena nanti ketika dia masak dia akan menggembung dan daun pisangnya itu nanti akan terbelah-belah atau pecah. Jadi sedang-sedang saja, jangan terlalu padat. Kita rapikan daun pisangnya, kita gunting sesuai ukuran, sesuai isi dari otak-otaknya. Kita lipat miring supaya tidak ada adonan yang keluar dari ujung-ujung daun. Jadi harus dilipat miring. Kita potong sisa-sisa daun. Lakukan ini sampai adonannya habis. Ini saya contohkan lagi ya. Kita semprotkan di atas daun pisang. Kira-kira ukurannya mau berapa besar, berapa panjang. Karena ini mau dikonsumsi sendiri, jadi saya buatnya banyak isinya. Ini hasilnya yang sudah dibungkus. Ini dapatnya banyak karena ini saya buatnya besar-besar, jadi dapatnya segini. Tapi kalau untuk dijual lagi, ini bisa 2 kali lipat dari ini. Ini saya sudah siapkan kukusan. Saya panaskan kukusan. Kenapa dikukus dulu? Karena lebihnya ini mau saya simpan, bisa di freezer, bisa di kulkas bagian bawah. Jadi sewaktu-waktu kalau mau makan lagi tinggal dikeluarkan, didiamkan sebentar baru dipanggang. Jadi untuk penyimpanannya bisa lebih lama. Kalau mau langsung dipanggang kan itu langsung habis karena nanti bisa basi. Nah, ini sudah dikukus. Kalau dia isinya itu sudah gendut-gendut, berarti sudah masak sampai ke dalam. Ini saya siapkan pan, ini pan bekas, tapi masih bisa dipakai kalau untuk manggang-manggang. Saya panggang otak-otak yang sudah dikukus tadi. Karena cita rasa panggangan di daun rada gosong-gosong dikit itu meningkatkan rasa enak dari otak-otak ini. Jadi untuk teman-teman yang buat otak-otak bisa dikukus dulu atau bisa langsung dipanggang sesuai kebutuhan. Kalau untuk disimpan dahulu lebih bagus, lebih aman dikukus dahulu. Tapi kalau mau langsung habis dimakan bisa langsung dipanggang. Dan untuk langsung dipanggang pastikan masak sampai ke dalam. Caranya dengan dilihat dari adonannya sudah menggembung, maksudnya udah gendut-gendut itu otak-otaknya, berarti sudah masak sampai ke dalam. Ini hasilnya yang sudah dibakar atau dipanggang. Dan ini penampakan bagian dalamnya ya teman-teman. Dia empuk banget.